Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang kita dapat kembali berjumpa dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita akan kembali meneruskan ulikan eksposisi dari Injil Yohanes, persisnya Yohanes 5 ayat 19 sampai 30. Keunikan program Ngulik Alkitab yaitu dilihat dari keseriusan narasumber untuk melakukan ulikan setiap teksnya, eksposisi setiap teks, dan tentu saja melihat konteks juga dari bacaan ini. Betul memang ada judul, namun keistimewaan program Ngulik Alkitab yaitu pada eksposisinya. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media dan sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja mengulik teksnya dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes 5 ayat 19 sampai 30 dan diberi judul Relasi Erat Bapa dan Anak. Dan untuk mengulik teks yang kaya ini telah hadir di studio dan saya sapa Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang TSD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Asigor. Salam jumpa kembali Bu Pendeta Santi. Sebagai dosen Biblika secara khusus Perjanjian Baru pasti akan kaya sekali mengulik teks ini Yohanes 5 ayat 19 sampai 30. Kita akan mulai saja dibuka dalam doa. Mari Pak Pendeta Asigor dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa semua. Terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali dalam acara Ngulik Alkitab dan secara khusus kami akan mendalami Yohanes 5 ayat 19 sampai 30 melihat bagaimana relasi yang erat antara Bapa dan Anak. Tuhan tolonglah kami, baik kami yang memaparkan, yang berdiskusi di sini maupun juga rekan-rekan yang menyaksikan, yang menyimak dalam rekaman di GKI TV, YKB TV ini Tuhan. Kau sertai setiap kami supaya kami boleh mengerti. Engkau sertai setiap kami supaya apa yang kami dengar, kemudian boleh kami percayai, kami pahami, dan menjadi penolong dalam ziarah kehidupan kami, terutama di negeri yang majemuk ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yohanes 5 ayat 19 sampai 30, perikop ini diberi judul Kuasa Anak Manusia. Lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Baik Pak Pendeta, ini
bukan kisah, bukan cerita. Kalau kita Ya, lihat perikop sebelumnya kan betul. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18, lalu perikop sebelumnya juga ada narasi, ada cerita. Ini semua ayat 19 sampai 30 ini semua kalimatnya berisi pengajaran yang punya bobotnya lumayan lumayan berat ini. Ya. Kita mulai dari mana ini Pak Pendeta? Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Ini justru jadi semacam keunikan Injil Yohanes ya. Kalau Markus itu lebih banyak cerita kesaksian, cerita pelayanan, pekerjaan, mukjizat, segala macam begitu ya. Di antara itulah ada pengajaran-pengajaran. Kalau di Matius itu nanti kita akan temukan misalnya di pasal 5, 6 itu ada khotbah di bukit ya yang cukup panjang, tapi kemudian ada kesaksian-kesaksian, perbuatan mukjizat yang dilakukan. Nah, kalau di Yohanes ada pengajaran yang memang mendalam dan jadi khas dari Injil Yohanes. Nanti ada bagian di mana dia bahas roti hidup, air hidup, dan yang lain-lain di mana dia jelasin panjang lebar. Yang mana kita nggak temukan paralelnya di dalam ketiga Injil sinoptik. Nah, karenanya kita mesti melihat dulu struktur cerita ini yang saya bagi ke dalam beberapa bagian ya. Yang pertama itu kalau kita lihat ayat 19 sampai 21, maka ayat 19 sampai 21 itu menjelaskan bagaimana relasi erat bukan hanya dari sisi pribadi Bapa dan anak begitu, tapi dari sisi pekerjaan. Karena ayat 19 berkata, aku tidak dapat bekerja mengerjakan sesuatu dari diri sendiri. Artinya yang erat ini bukan hanya pribadi dengan pribadi Bapa dan anak, tapi juga pekerjaan-pekerjaan. Dan seakan-akan mau disampaikan di sini, pribadi Bapa tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan Bapa, pribadi anak tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan anak, dan di sisi yang lain pribadi anak tidak bisa terpisah dari Bapa, dan karenanya pekerjaan anak pun tidak bisa terpisah dengan pekerjaan Bapa. Jadi relasi yang erat itu seperti dua sisi satu mata uang, pribadi tapi juga pekerjaan. Tapi ketika saya cek pekerjaan di sini sebetulnya hanya ergo, pekerjaan yang dalam pengertian umum lah begitu. Nah, bagian yang kedua itu ayat 22 sampai 23. Di sini kemudian Bapa menyerahkan penghakiman kepada anak. Dan ketika saya coba pahami, nanti saya jelaskan lebih jauh, ada selalu kita memahami anak itu punya dua sisi, ya, dua hakikat. Kalau disebut sebagai hakikat, keilahian sepenuhnya ilahi, kemanusiaan sepenuhnya manusiawi. Nah, dalam perikop ini yang menjadi pergumulan sebetulnya anak yang dimaksud, yang ditekankan sisi keilahiannya atau sisi kemanusiaannya gitu. Kalau ayat 22-23 Bapa menyerahkan penghakiman kepada anak, kalau kita pahami dalam semata-mata perspektif keilahiannya, berarti ada momen dong di mana tadinya Bapa yang memiliki, kemudian diserahkan kepada anak. Nah, karenanya untuk memahami teks ini kita mesti perlu juga melihat ketika disebut anak di sini, anak yang dimaksud itu sisi mana, hakikat mana dari Yesus. Kalau kita bilang dua-duanya, ya betul, tapi di momen-momen tertentu nampaknya ada penekanan kepada keilahiannya, di sisi yang lain nampaknya ada penekanan pada kemanusiaannya. Nah, karenanya ini yang mesti kita perhatikan nanti dalam penjelasan lebih jauh. Nah, bagian yang ketiga 24-25, setelah bagian yang kedua Bapa menyerahkan, bagian ketiga penghakiman yang Yesus kerjakan. Nah, kemudian 26 itu saya pisahkan sendiri, dan ayat 27 juga bisa dianggap dipisahkan. 26 itu bicara keadaan relasi kekal Bapa dan anak, yang sebetulnya justru seperti mengulangi ayat 19. Nah, kemudian ayat 27 Bapa memberikan kuasa penghakiman kepada anak, yang mengulangi lagi ayat 22-23. Jadi narasi ini seperti jalan, terus balik lagi paralel begitu. Jadi seperti itu kalau kita lihat. Jadi 19 bicara relasi pekerjaan Bapa dan anak, 27 balik lagi. 26 balik lagi relasi kekal Bapa dan anak. 22-23 bicara penghakiman, 27 bicara lagi Bapa memberikan kepada anak, nih Bapa memberikan kepada anak. Baru 28-29 penjelasan panjang lebar sekaligus penutup dari diskursus ini, bicara tentang penghakiman terakhir yang nanti akan kita bahas. Ini ada kaitan dengan kebangkitan begitu ya, yang nampaknya salah satu rujukan dasar dari pengakuan iman rasuli akan aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus 6, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati. Salah satunya di bagian ini, karena jelas sekali di situ bicara kebangkitan. Nah, karenanya sebelum saya bahas lebih jauh,
konteks dari teks ini perlu. Setiap saat saya mengajar hermeneutika atau eksegesis PB, mata kuliahnya teori praksis biblis, saya mewajibkan mahasiswa kalau baca teks harus selalu lihat konteks. Karena dia tidak mungkin dicerabut keluar dari konteks. Kalau kita cerabut keluar dari konteks, kita bisa salah paham. Dan kalau kita salah paham teks, salah ngajar, bisa ujungnya membawa orang dalam kekeliruan pemahaman, bahkan bisa dalam, ya quote-unquote, tersesat dalam pemahaman, sesat berpikir jadinya. Nah, karenanya konteks selalu perlu kita pelajari, kita dalami. Walaupun kalau kita lihat beberapa kitab suci dalam Alkitab kita, memperhatikan konteksnya agak sulit. Amsal misalnya, itu kan seperti kayak kumpulan peribahasa. Lalu nyari konteksnya itu susahnya minta ampun gitu. Betul. Belajarlah dari semut. Lalu muncul ayat yang lain. Setelah ngomong dari semut, muncul yang lain. Terus semut ini konteksnya apa? Jadi itu cuma peribahasa-peribahasa yang nampaknya cukup banyak dari peribahasa itu yang nggak ada konteks. Walaupun di sebagiannya ada konteks. Mazmur misalnya, cukup banyak yang dijelaskan nyanyian Musa, nyanyian Maryam, nyanyian Asaf, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita lihat yang lain, itu mutlak hanya nyanyian-nyanyian. Waktu malam, waktu pagi, yang sepertinya kayak buku nyanyian, seperti NKB segala macam. Kalau kita malam hari nyanyinya ini, pagi hari ini, dan seterusnya. Nah, di beberapa kitab nampaknya konteks agak sulit, bahkan mustahil, seperti Amsal tadi. Tapi secara umum, konteks wajib kita pelajari. Nah, kalau kita lihat perikop sebelumnya, pasal 5, mulai ayat 1 tadi yang Ibu Pendeta Santi juga sudah sebut, maka kalau kita lihat di sini, kalau saya lihat TB2 ini pasal 5 ayat 1 itu langsung sampai 18 satu perikop. Tapi di beberapa Alkitab bahasa lain, itu dibelah dalam beberapa perikop. Karena kalau kita lihat ayat 1 sampai 9 itu sebetulnya satu kisah tuh. Satu kisah, yaitu kisahnya di mana? Di sini disebut di gerbang domba di daerah Yerusalem gitu ya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Jadi ketika kita bicara konteks dalam sebuah perikop, bisa saja tanpa tempat disebutkan atau lokus istilahnya. Tapi dalam perikop ini ayat 1 sampai 9 ada lokusnya. Ada tempat kejadian. Yaitu apa? Di sini disebutnya pintu gerbang domba, dan di situ ada kolam yang disebut Bethesda, kadang disebut Betsaida. Bethesda itu ternyata gabungan dua kata, Bethnya udah jelas, bait, rumah. Kemudian Tesda itu nampaknya dari kata chesed, jadi Bethesda ditambahkan A, yang berarti rumah belas kasihan. Nah, ini menariknya kalau baca narasinya, di situ dikatakan begini, sewaktu-waktu ayat 4, turun malaikat Tuhan ke kolam mengguncangkan air. Siapa yang pertama masuk ke dalamnya, sesudah air terguncang, jadi sembuh apapun penyakitnya. Jadi rupanya ini ada kaitan antara nama dengan apa yang secara berkala rutin terjadi gitu. Jadi kalau malaikat datang, ngocok-ngocok air, saya kadang berpikir teks Alkitab itu penuh dengan hal-hal yang konyol gitu. Bayangkan betapa konyolnya malaikat datang ngaduk-ngaduk air. Air kolam lagi, bukan air dalam teh atau air dalam cangkir isinya kopi atau susu atau teh yang kita aduk-aduk. Ini kolam. Di sini dikatakan sewaktu-waktu malaikat turun mengguncangkan air. Jadi kayak dikocok-kocok, diguncangkan gitu. Saya kalau membaca Alkitab suka berimajinasi, dan kadang-kadang jadi liar saya ngebayangin, ya apa sih malaikat ini kok iseng sekali gitu ya. Kenapa nggak udah dia datang saja, siapa yang mau didoakan, siapa yang mau ini langsung. Tapi mesti melakukan sesuatu. Nampaknya memang dalam budaya kuno, dalam masyarakat kuno, memang ada semacam custom atau tradisi atau kebiasaan, memang harus ada tindakan-tindakan, harus ada sesuatu hal yang khusus untuk menghasilkan sesuatu yang khusus juga, kesembuhan dan lain-lain, kan begitu. Jadi yang menarik adalah di situ, kalau dia sudah selesai mengguncangkan air, orang yang pertama nyemplung, di situ dikatakan yang pertama masuk ke dalam, nyemplung. Nah, bayangkan coba ibu bapak di rumah masing-masing, coba bayangkan itu kolam, katakanlah cukup besar gitu ya, malaikat datang guncang-guncang. Bayangkan berapa banyak yang berlomba-lomba, plung begitu. Terus yang pertama saja yang disembuhkan, seandainya yang nyemplung 30, 29 yang lain kasihan kan. Nah, narasi ini sebetulnya sangat dramatis gitu. Dan Alkitab kita memang penuh dengan kisah yang dramatis.
pertanyaan nanti dalam kajian yang historis kritis itu ada seringkali bertanya, apa betul sedramatis itu gitu ya. Tapi terlepas dari apakah betul sedramatis itu atau tidak secara historis, paling tidak dramatisasi itu sebetulnya untuk to invoke gitu, untuk menciptakan imajinasi supaya kita dapat gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Kan dulu belum ada film, belum ada apa-apa gitu. Jadi kata-kata dibuat sedemikian rupa untuk orang bisa berimajinasi. Nah, kemudian nampaknya cerita itu nggak cukup. Ada seorang yang diceritakan di situ lumpuh 38 tahun. Aduh, bayangkan. Kalau misalnya sebulan sekali aja malaikat itu datang. Kalikan 38, 12. Itu sudah lebih dari 400-an kali. Dia berusaha selalu gagal. Kenapa gagal? Dia lumpuh. Dan waktu dia ditanya Tuhan bertanya gini, maukah engkau sembuh? Yesus datang bertanya, maukah engkau sembuh? Jawaban dia itu jawaban yang realistis dan hopeless. Dia bilang, Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika air mulai terguncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun. Itu yang tadi saya katakan, 30 aja datang berlomba. Yang pertama yang dapat, yang sembuh, 29 yang lain pasti akan nelongso. Lah ini lumpuh. Dia bilang gak ada yang gotong. Dan memang biasanya kalau pada zaman itu kan belum ada panti asuhan, panti jompo, panti dinas sosial segala macam. Orang lumpuh pasti lama-lama ditinggal keluarganya. Ujung-ujung jadi apa? Pengemis gitu. Dan karenanya kehidupannya di pinggir jalan, di pasar-pasar, di tempat-tempat seperti ini gitu. Nah, membayangkan 38 tahun kalau sebulan sekali saja, kalau 2 minggu sekali lebih lama lagi, lebih berulang-ulang. Bayangkan luka yang dia alami, rasa sakit, dia sembuh saya enggak, dia sembuh saya enggak, dan berjuang ketika dia baru bergerak saja. Mungkin dari kejauhan baru dia bergerak udah plung, udah ada orang masuk. Dan kemudian ketika Tuhan bilang maukah engkau sembuh, jawaban dia jelas sekali. Gak ada yang ngangkat saya ke situ. Saya baru mau jalan, udah ada yang sembuh. Ini sudah berada dalam posisi hopeless. Dalam realitas memang udah begini hidupnya. Maka ketika dia berkata begitu, ya, Tuhan tidak bertanya lagi. Tuhan gak bilang, sekarang saya tanya nih sama kamu, mau gak kamu sembuh? Tuhan gak bilang. Tuhan langsung bilang, bangunlah, angkatlah tikarmu. Kalau TB1 tilam, kalau TB2 tikar. Angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Dan gak ada di sini dialog lagi. Gak ada pertanyaan, percayakah engkau padaku? Gak ada lagi pertanyaan, maukah engkau mengikut aku? Gak ada lagi pertanyaan bertobat, maukah engkau bertobat? Gak ada, langsung bangunlah gitu. Jadi di sini ada bukan kelainan, tapi di cukup banyak tempat. Misalnya Markus 2 ayat 5 sampai 9 ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang digotong, Yesus berkata, besar imanmu, jadilah sesuai dengan imanmu, hai anakku sembuhlah, dan seterusnya. Dalam banyak kasus, Yesus melihat iman dan interaksi Yesus berlanjut berbasis iman. Tapi dalam banyak contoh yang lain, nampaknya itu tidak jadi prerequisite, tidak jadi persyaratan gitu, seperti dalam kejadian ini. Nah, karenanya satu perikop pertama ini di beberapa teks Alkitab dipisahkan jadi perikop sendiri. Nah, perikop berikutnya atau bagian berikutnya 10 sampai 18 itu juga sebenarnya dibagi dua. Bagi duanya itu ada bagian di mana dialog antara orang lumpuh dengan orang-orang Yahudi yang saya bayangkan ini para pemimpin agamanya, bukan masyarakat secara umum. Dan kemudian itu di ayat 10 sampai 12. Nah, kemudian ayat 13 dan seterusnya itu ada orang lumpuh yang sudah disembuhkan ini bertemu Yesus. Di ayat 10 sampai 12 bilang, kamu gak boleh bekerja, ini kan hari Sabat. Rupanya mereka begitu kaku, strict, ngegotong tilam tadinya lumpuh, dianggap bekerja dan dianggap karenanya melanggar hukum. Kadang-kadang kita juga gitu kan, hal-hal kecil yang kita terlalu hitam putih, nggak boleh. Kemudian kita fokus pada yang kecil, padahal yang bigger picture-nya kita abaikan. Begitu. Dan di sini nampaknya mahkamah agama atau para pemimpin orang Yahudi mengabaikan itu, mengabaikan hal yang jauh lebih besar dan lebih penting daripada ngangkat tilam. Orang Yuda sembuh, ngapain tilamnya dia biarin begitu, jadi sampah, jadi kotor, itu miliknya ya dia bawa gitu. Tapi karena kekakuan pada satu hukum itu, kemudian dia diserang.
Terus dia bilang, saya nggak tahu. Kemudian orang itu ketemu, karena Yesus langsung pergi, orang itu ketemu Yesus di Bait Allah, orang itu langsung cerita, oh Yesus ini yang sembuhkan saya. Secara tidak langsung sebetulnya dia bersaksi tentang Yesus gitu ya. Dia memberitakan Injil begitu, bahwa Yesus menyembuhkan dia. Tapi di sisi yang lain, ini ada dua percakapan dalam keempat Injil. Biasanya dalam dunia biblika ada percakapan tentang Mesias Geheimnis atau Messianic Secret. Cukup sering Yesus datang rahasia, tidak menyebutkan dirinya Mesias, tidak menyebutkan dirinya siapa begitu. Seringkali Yesus bilang jangan kasih tahu ya. Nah, terutama di Injil Markus dan juga di sebagian Matius dan Lukas. Tapi di Yohanes ini nampaknya beda sekali. Walaupun habis menyembuhkan Yesus pergi, dan nampaknya berarti kolam ini tidak jauh dari Bait Allah karena Yesus ke Bait Allah begitu. Dan kemudian si orang lumpuh ini nggak lama ketemu Yesus, jadi asumsinya ini tidak terlalu jauh. Dan memang kalau lihat peta zaman itu memang tidak terlalu jauh begitu ya. Dan ketika ketemu, pada satu sisi memberitakan Injil tentang Yesus, pada sisi yang lain dia seperti ini gara-gara dia gitu. Seperti mau mengalihkan, bukan salah saya loh, saya kerja ini gara-gara dia. Jadi ada aspek mau mengalihkan tanggung jawab kepada Yesus. Dan kemudian di sini terjadilah perselisihan, beralih dari antara orang Yahudi kepada orang lumpuh yang disembuhkan, berbalik kepada Yesus. Dan disitulah mulai muncul apa yang kemudian disebut oleh Rudolf Bultmann Streitgespräch atau dispute atau percakapan perselisihan. Dalam bahasa Jerman disebutnya Streitgespräch. Orang Yahudi kemudian marah kepada Yesus bukan lagi karena menyembuhkan hari Sabat karena dia nggak bekerja, tapi karena Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya. Dalam perspektif Yahudi, menyebut Allah Bapa berarti saya anak Allah, berarti saya sama dengan Allah. Dan ini bagi orang Yahudi menghujat Allah, dan hukuman menghujat Allah adalah hukuman mati. Nah, dari sinilah kemudian beralih dalam percakapan tentang relasi yang erat dengan Bapa dan Anak. Kira-kira demikian pengantar kita, Ibu Pendeta Santi. Baik Pak Pendeta sudah menjelaskan konteks pengantar, dan dari situ nanti kita akan berupaya untuk masuk ya, dan juga mengerti apa yang ingin Yesus sampaikan, Yesus jelaskan. Kita akan ulik itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu, karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba?
Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 30 dan kita memasuki saat ini segmen yang kedua. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen kedua. Segmen pertama Pak Pendeta telah menjelaskan tentang konteks dan kenapanya, lalu kemudian Yesus menjelaskan tentang perikop ini, kuasa anak manusia. Baik. Terima kasih Bu Pendeta Santi. Jadi rekan-rekan sekalian, karena ada tudingan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, mungkin lebih tepat bukan tudingan tapi pemahaman ya yang Yesus sampaikan. Kalau dikatakan Bapakku masih bekerja sampai sekarang, karenanya aku bekerja juga. Kemudian dalam perspektif orang Yahudi, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ini membuat kita semua jadi mengerti mengapa dalam Perjanjian Baru tidak pernah Yesus mengatakan dirinya, aku adalah Allah. Karena dengan berkata seperti itu saja, sudah langsung mengerti yang Yesus maksud seperti itu. Waktu Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun berkata juga, Alkitab mencatat para pemuka, pemimpin agama Yahudi makin berusaha membunuhnya, bukan saja karena melanggar peraturan Sabat, tapi karena mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi jelas sekali bahwa Alkitab kita tidak akan pernah, khususnya Perjanjian Baru, lebih khusus lagi keempat Injil, yang menyatakan Yesus berkata, aku adalah Allah. Nggak perlu. Kenapa? Karena dalam pernyataan yang sama sekali tidak langsung, indirect, mereka paham betul. Dan dampak dari situ adalah ingin membunuh Yesus. Dan perhatikanlah di banyak momen, nanti juga ada di pasal 8, pasal 8 ayat 58, waktu Yesus berkata, Prin Abraham ego eimi, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Yesus merujuk pada pernyataan Yahweh kepada Musa, karena ego eimi terjemahan Yunani untuk Ibrani ehi asher ehye itu. Mereka ngerti bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, makanya langsung mau ngambil batu. Nah di banyak kejadian ketika Yesus berucap seperti itu dan orang-orang Yahudi, para pemimpin agamanya ingin menghukum Yesus, Yesus menghindar. Bukan karena takut mati, karena belum waktunya mati. Nah, pada momen saat waktunya mati, dia tidak menghindar. Bahkan nanti di pengadilan oleh Imam Besar Kayafas, Imam Besar Kayafas bertanya, engkaukah Mesias atau kami harus nunggu yang lain atau ada yang lain? Terus Yesus bilang, akulah dia, dan kau akan lihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan kemuliaan kepada Allah. Itu ngutip Daniel 7:13, penglihatan Daniel tentang anak manusia yang naik dengan awan-awan ke surga kepada sang lanjut usia gitu. Atikah Yoma namanya, yang diterjemahkan sang lanjut usia.
Nah, ketika Yesus ngutip Daniel 7:13, Yesus menegaskan dia itu. Yang berarti Yesus mau menegaskan secara langsung, ya dia Allah. Makanya imam besar merobek jubahnya, dia bilang, apa bukti perlu saksi lagi, udah ini jelas gitu. Jadi pada momen memang sudah waktunya, Yesus tidak menghindar. Kalau dia milih diam, karena menurut catatan Alkitab saksi saling bertentangan, sehingga gagal kasusnya. Kalau Yesus mau cari aman, dia diam saja gitu. Tapi dia tahu, this is it gitu. Ini kairos, ini momentumnya. Tapi di teks ini dan beberapa teks yang lain belum momentumnya, makanya dia pergi begitu. Nah, kemudian setelah tudingan itu, Yesus nggak langsung pergi, tapi mulai menjelaskan dengan memulai di ayat 19. Dan ayat 19 ini sebetulnya pembuka untuk penjelasan yang sebetulnya model percakapannya dispute. Percakapan ini perselisihan, percakapan perselisihan. Rudolf Bultmann memberi istilah Streitgespräch. Percakapan, Gespräch itu percakapan, Streit itu perselisihan. Nah, ada cukup banyak di dalam keempat Injil Streitgespräch begitu antara orang Yahudi dengan Yesus. Nah, di sini yang menarik rekan-rekan sekalian yang di rumah juga, Indonesianya berkata sesungguhnya aku berkata kepadamu. Dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut truly truly I say unto you, atau kadang-kadang verily verily I say unto you. Ketika saya cek bahasa Jermannya juga wahrlich ich sage euch, sama wahrlich itu ya truly. Yang menarik adalah tidak ada bahasa yang saya pernah baca, baik Indonesia maupun beberapa terjemahan lain, yang menerjemahkan harfiah pernyataan yang Yesus sampaikan dalam Injil Yohanes. Dalam bahasa Yunaninya disebut amen amen lego humin. Nah, ini menarik. Mengapa? Karena amen amen lego humin di situ harusnya terjemahannya amin amin aku berkata kepadamu. Tapi amin-aminnya diterjemahkan tidak harfiah, tidak ditransliterasi begitu, tapi diterjemahkan secara bebas. Kemudiannya dalam bahasa Yunani maupun Inggris biasanya, atau Jerman juga biasanya memang dua kali, verily, verily. Karena teks Yunani di Yohanes amin, amin. Sementara di Indonesia hanya sesungguhnya, tidak diulang dua kali. Sesungguhnya, sesungguhnya, karena dalam bahasa Indonesia jadi aneh. Tapi dalam bahasa Inggris mengulangi verily, verily, itu jadi semacam sebuah stressing out gitu, penekanan, gitu ya, penekanan. Sayangnya, amen amen lego humin ini kemudian diubah kata amen amen tadi. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat ketiga Injil Sinoptik, versi ketiga Injil Sinoptik adalah bukan amen amen lego humin, bukan dua kali amennya, tapi satu kali amen lego humin. Nah, dalam versi Yohanes amen amen lego humin, dengan kata lain penambahan amennya sangat mungkin itu versi Yohanes. Yohanes yang menambahkan jadi dua kali. Tetapi secara umum para pakar berkata penyebutan amen atau amen amen lego humin, ya, dua versi tadi amen lego humin atau amen amen lego humin ini misalnya Yoachim Yeremias, walaupun sudah cukup lama ya, dia berkata bahwa ini sebetulnya warisan kasih Yesus, asli dari Yesus atau historis dari Yesus gitu. Dalam bahasa Latin disebut ipsissima vox de Jesu, yang memang keluar dari mulut Yesus yang menegaskan keilahiannya gitu. Nah, sayangnya hampir dalam semua versi terjemahan yang saya tahu, minimal yang saya tahu, amen-amen ini terjemahkan secara bebas seperti yang di atas, truly, truly, verily, verily, bahasa Jermannya wahrlich, wahrlich, Indonesia jadi sesungguhnya. Mengapa ini saya highlight? Karena hanya Yesus yang ngomong seperti ini. Perjanjian lama tidak ada, perjanjian baru tidak ada, dalam sejarah gereja juga tidak ada. Dalam pengertian apa? Kita tidak pernah mengucapkan amin di depan. Amin selalu di akhir kalimat, mengakhiri sebuah doa. Karenanya misalnya doa Bapa kami kita taruh amin di belakang. Walaupun versi lebih tua tidak ada bagian doksologinya dan tidak ada amennya. Tapi dalam versi Yunani yang lebih muda ada bagian doksologi dalam doa Bapa kami dan ada ditutup dengan amin. Dan memang jadi sebuah tradisi doa kita menutupnya dengan amin. Dan karenanya dalam studi biblika sudah umum kita pahami yang mengucapkan amin di depan hanya Yesus. Karenanya salah satu dari situ kita berkata ini asli Yesus gitu. Dan karenanya sebetulnya penting bagi kita untuk memahami paling tidak, kalau kita paksakan harus diubah amin amin aku berkata kepadamu, ya
Nggak bisa juga, karena itu adalah otoritas dari lembaga penerjemahan masing-masing negara gitu. Tapi kalau kita pahami berdasarkan teks aslinya, amin, amin aku berkata kepadamu. Pertanyaan lebih jauh lagi nih, kalau kita berdoa atau kita mengamini orang, misalnya seperti doa Bapa kami, terus amin. Mengapa kita menyebutkan amin? Kita menyetujui apa yang kita ucapkan, mengimani, menyepakati apa yang kita ucapkan. Makanya di Alkitab PB Paulus bilang ya dan amin, gitu kan. Ya benar dalam pengertian kita sepakat dengan yang disampaikan. Berarti otoritasnya pada siapa? Pada firman Allah. Kalau doa Bapa kami ya pada apa yang Tuhan ajarkan terkait doa Bapa kami. Kalau kita berkata permohonan doa, kemudian dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Otoritasnya kita taruh pada siapa? Jelas dalam nama Yesus. Kira-kira ketika kita berdoa, amin kita taruh di belakang karena otoritasnya bukan pada kita, tapi pada Allah. Nah, karena jadi pertanyaan ketika Yesus ngomong amin di depan, otoritasnya pada siapa? Ya jelas berarti pada dirinya sendiri. Begitu. Nah, karenanya ketika amin diterjemahkan secara bebas, bobot pernyataan yang bernuansa otoritatif pada dirinya sendiri, pada diri Yesus sendiri, jadi jauh berkurang. Nah, karenanya saya juga sedang menulis satu artikel, tapi secara perlahan-lahan saya meneliti setiap pernyataan yang dimulai dengan amin aku berkata kepadamu. Sebetulnya ada beberapa juga dosen PB yang sudah menulis, tapi saya ingin mendalami khusus pernyataan yang disampaikan oleh Yesus dengan statement awal yang kuat ini. Dia punya signifikansi lebih besar dibandingkan pernyataan-pernyataan yang lain yang tidak menggunakan pernyataan amin lego humin ini. Sebab waktu dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, amin aku berkata kepadamu, maka apa yang diperkatakan di sini jelas sesuatu yang sangat penting. Begitu. Pernyataan sesungguhnya. Jadi kalau kita kan, lu bener ya, lu percaya sama gua. Kita kan sebetulnya berusaha meyakinkan orang. Gitu kan. Dan kalau kita berbohong, cara meyakinkannya gitu. Enggak, bener, gue sumpah. Kita tambahin gitu. Gue nggak bohong dan seterusnya. Kita sering melakukan itu. Tapi Yesus bukan dalam cara berpikir seperti itu. Tapi mau menegaskan apa yang disampaikan dengan amin aku berkata kepadamu. Apa yang disampaikan jadi penting sekali. Jadi saya sedang mendalami pernyataan-pernyataan yang disampaikan secara teologis. Apa saja cakupannya dan maknanya seperti apa. Nah, ini yang menjadi underline kita, pernyataan yang dimulai dengan perkataan amin, amin, lego humin ini jadi secara teologis sangat signifikan. Dan ternyata ketika kita baca sampai ayat 30, relasi Bapa dan anak. Dan ini sebetulnya konsepnya Trinitarian, begitu. Dan karenanya kita mengerti itu sebabnya dia sebutkan dengan itu. Berarti konten dari yang dia sampaikan selanjutnya itu signifikan sekali. Nah, kalau kita mulai 19 sampai 21, di situ jelas sekali digambarkan ada relasi erat antara bapa dan anak. Di situ dikatakan anak tidak dapat mengerjakan sendiri, anak tidak mengerjakan dari dirinya, anak mengerjakan apa yang bapa kerjakan. Maka tadi saya katakan relasi erat yang ada bukan cuma pribadi dengan pribadi, bapa dan anak, tapi rupanya pekerjaan juga melekat dengan pribadi. Pekerjaan melekat dengan pribadi. Sehingga kemudian karenanya ketika anak tidak mengerjakan yang tidak dikerjakan Bapa, ini mau menunjukkan baik pribadi kedua Bapa dan anak ini maupun juga pekerjaannya juga karenanya melekat erat. Anak tidak punya keinginan terpisah, apalagi berbeda, apalagi bertentangan dengan Bapa, dan karenanya anak tidak dapat memiliki keinginan perbuatan yang bahkan perbuatan yang bukan cuma berbeda tapi bertentangan dengan Bapa. Ini kan bicara sebetulnya keharmonisan. Yang kalau dalam konteks kita kehidupan kita, gambaran yang paling harmonis bukan suami istri kan. Justru seringkali terjadi konflik itu. Yang paling harmonis kan anak kembar. Apalagi kalau kembarnya identical twin gitu. Bahkan ada banyak kisah ketika si identical twin berada di tempat yang berbeda, mereka bisa tetap inline, connect batinnya begitu ya. Nah, mungkin kalau dalam konteks kehidupan kita yang bisa dicontohkan seperti itu. Nah, di sini menggambarkan keharmonisan. Anak tidak mengerjakan yang tidak dikerjakan Bapa, yang berbeda, bahkan yang bertentangan. Berarti harmonis betul begitu. Ini yang mau disampaikan. Nah, karenanya relasi yang intim dua pribadi juga kemudian terwujud dalam pekerjaan-pekerjaan
Anak tidak melakukan pekerjaan yang tidak dikerjakan Bapa. Nah, karena menjadi pertanyaan yang di awal saya tadi tanyakan, ini anak yang dimaksud sebetulnya ketika sang anak punya dua hakikat keilahian dan kemanusiaan. Ini percakapannya sebetulnya dalam versi Yohanes gitu ya, Johannine Jesus gitu, Yesus versi Yohanes. Ini ngomong anak dalam kekekalannya sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal, atau anak dalam pengertian inkarnasinya sebagai manusia. Nah, ketika saya menelusuri teks ini, dia seperti berkelindan begitu, seperti berkelindan. Tetapi ketika dia bicara pekerjaan anak, maka dia bicara pekerjaan apa? Pekerjaan keselamatan yang dikerjakan. Nah, karenanya yang mau dibicarakan berarti pekerjaan Yesus yang dia lakukan adalah missio Dei, misi Allah. Bahkan kemudian missio Trinitatis gitu. Bukan hanya misi Allah, tapi misi Allah Tritunggal. Karena apa? Karena Bapa dan Anak saling harmonis. Pekerjaan sang anak di bumi pun sebetulnya adalah bagian dari pekerjaan Bapa. Yang dikerjakan di bumi ini tidak beda dari pekerjaan Bapa. Jadi ini bicara keharmonisan, tapi bukan keharmonisan yang kekal di luar dunia manusia, tapi justru sedang bicara pekerjaan Yesus di dunia, dan yang dikerjakan di dunia ini adalah pekerjaan Allah. Tapi bukan sekedar missio Dei, misi Allah, tapi missio Trinitatis. Karena menyertakan Bapa dan Anak di dalamnya sebagai satu kesatuan harmonis. Dan kemudian, missio Trinitatis ini adalah bagi manusia. Yang puncaknya adalah kebangkitan. Jadi, keintiman Bapa dan Anak dalam status kekalnya jelas gitu. Tidak ada sama sekali di mana mereka tidak memiliki keharmonisan relasi atau relasi yang erat tadi. Tetapi ketika bicara inkarnasinya, ketika Yesus berinkarnasi, sang anak berinkarnasi jadi manusia, maka pekerjaan yang sedang dibicarakan adalah pekerjaan bagi umat manusia. Nah, pekerjaan bagi umat manusia, nanti puncaknya adalah kebangkitan. Baik kebangkitan Yesus, maupun juga nanti di ujung kebangkitan orang-orang mati. Nah, karenanya kemudian ketika di ayat 22-23 Bapa menyerahkan penghakiman kepada Anak, di mana Bapa tidak menghakimi, memberikan penghakiman kepada Anak, ini tidak dipahami dalam konteks keilahian sang anak begitu. Sebab kalau kita pahami seperti itu, berarti ada momen di mana tadinya di tangan Bapa, kemudian diberikan kepada Anak. Begitu. Pemahamannya seharusnya tidak demikian. Ini dipahami dalam konteks anak yang berinkarnasi tadi. Dan ini karenanya bukan dipahami bahwa anak pada satu waktu tertentu bukan hakim, kemudian diangkat jadi hakim oleh Bapa, jadi mengalami kenaikan jabatan gitu, atau mengalami pengangkatan kedudukan, peningkatan kedudukan jadi hakim. Tapi ini karenanya bicara tentang apa? Inkarnasi anak. Inkarnasi anak yang kita harus pahami sejak dia jadi manusia, selama-lamanya juga dia manusia. Itu sebabnya kita sebutnya hypostatic union of Christ, kesatuan dari hakikat Kristus ini, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dari kekal sampai kekal dia adalah ilahi, tapi sejak dia jadi manusia, selamanya dia juga manusia. Ini yang disebut kesatuan dua hakikat tadi gitu kan. Nah, karenanya pengangkatan anak sebagai hakim dalam kerangka itu tadi, bukan dalam kerangka kekekalan anak dari sisi keilahiannya. Walaupun nanti, Pak, ini nggak bisa dipisahkan lagi. Memang tidak bisa dipisahkan dalam pengertian terpisah begitu. Gitu ya. Tapi kan juga kita tahu bahwa pemahaman dari siap Bapak Gereja juga tidak melebur campur baur seperti kopi dicampur air kan gitu ya. Nah, kemudian Yohanes menambahkan supaya semua orang menghormati anak. Nah, karenanya ini tambah jelas semua orang, dan saya cek ini memang yang dibicarakan orang manusia gitu. Berarti ya di dunia ini supaya kemudiannya orang-orang menghormati anak. Anak kan bagian dari kelompok umat manusia. Supaya kemudian umat manusia ini menghormati sang anak dalam pengertian ketika dia hadir sebagai manusia, selamanya dia hadir sebagai manusia dan menghormati dalam tataran ini. Kalau dari segi hanya keilahian kan dia tetap terhormat karena dia sang ilahi gitu. Tapi karenanya anak di sini lebih berfokus pada sisi kemanusiaan sang anak. Bahwa ia yang adalah manusia seperti manusia lainnya, tapi di sisi yang lain adalah anak Allah. Dan karenanya nanti jadi penjelasan mengapa di ayat 7 digunakan istilah anak manusia. Karena teks ini menarik, menyebutkan dua istilah. Ada disebut anak Allah, ya, di ayat yang ke-25, di ayat yang ke-27 disebut anak
manusia, begitu. Sehingga kita memahaminya dalam kedua perspektif ini gitu sebagai satu kesatuan. Karenanya semua orang menghormati manusia memberikan penjelasan bahwa fokusnya pada sisi kemanusiaan sang anak. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti di ayat 24-25 ada lagi Bu Santi pengulangan yang disampaikan di ayat 9. Sesungguhnya aku berkata kepadamu yang amin, amin, lego humin, yang saya akan jelaskan berikutnya. Baik Pak Pendeta, ini menarik nih. Dari ayat 19 sampai 21, Pak Pendeta Sigor sudah menjelaskan relasi yang erat ya, pekerjaan Bapa dan anak. Kita akan ulas di segmen yang ketiga untuk ayat selanjutnya dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sebelumnya mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang.
Sahabat YKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 5 ayat 19 sampai 30 dengan judul Relasi Erat Bapa dan Anak. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Mari Pak Pendeta, kita melanjutkan ulikan teks ini. Baik, terima kasih. Rekan-rekan, tadi di segmen kedua saya sudah katakan bahwa nampaknya Yohanes dengan menyebut supaya semua orang menghormati anak lebih berfokus pada sisi kemanusiaan. Karena kalau kita lihat perikop sebelumnya kan ada tudingan dari orang-orang Yahudi. Oh, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah karena menyebut Allah Bapa. Sehingga relasi Bapa dan anak ini dalam pengertian Bapa Allah dan kemudian anak dalam kehadirannya sebagai manusia yang disaksikan oleh orang-orang saat itu di mana Yesus bicara kepada mereka, begitu ya. Nah, karenanya ketika kita masuk pada bagian ketiga penutup, mulai dari ayat 24 sampai terakhir, kita melihat ada dua kali lagi penyebutan amen amen lego humin yang tadi di segmen kedua sudah saya jelaskan. Ini menarik karena satu perikop gitu ya, yang ayatnya cuma sedikit, ini sebetulnya cuma 12-13 ayat, 12 ya. Kita melihat ini ada 3 kali penyebutan amen amen lego humin. Dan kontennya apa? Relasi yang harmonis, yang erat antara Bapa dan Anak, yang konsep Trinitas, dan kita tahu ini adalah basic teologi kita, ini teologi dasar kita, Allah Tritunggal kan begitu ya. Bagaimana Yesus sendiri melihat relasi dirinya dengan Sang Bapa. Maka saya melihat jadi wajar kalau sampai diulangi dalam satu narasi, dalam satu kejadian. Ini kan percakapan yang belum selesai gitu. Dia sampai 3 kali menyebut amen, amen, lego humin. Dan karenanya ketika kita perhatikan lagi ayat 24 dia ngucapin, 25 dia ngucapin, maka 24, 25 juga dalam kaitan dengan konsep Allah Tritunggal itu kemudian dikaitkan pada sampai titik terujung kebangkitan orang mati nanti. Nanti kita lihat. Nah, ayat 24 ini dijelaskan di dalam teks kita. Siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang berarti Bapa, mempunyai hidup yang kekal. Maka kita melihat di sini ada prinsip tripartit, 3 rangkap gitu ya. Pertama, mendengar. Barang siapa mendengar perkataanku, ya. Kalau kita cek ya sudah pasti perkataan ini maksudnya firman gitu ya. Tapi di sini kita menggunakan terjemahan perkataan. Sebetulnya itu logos gitu ya, dan kadang-kadang logos diterjemahkan firman begitu, tapi ini sama gitu ya. Mendengar ini akuo bahasa Yunaninya, dan akuo ini sebetulnya Yakobus menjelaskannya dengan baik. Jangan hanya jadi pendengar untuk melupakan. Kalau hanya jadi pendengar, sekarang dengar, gak lama lupa. Tapi jadi pendengar untuk melakukan. Itu Yakobus, karena memang dia punya penekanan pada perbuatan iman, kan begitu ya. Tapi poin atau prinsipnya kurang lebih serupa, bahwa mendengar itu tidak boleh mendengar untuk melupakan. Dan akuo ternyata itu punya konsep tiga tahap juga. Pertama, mendengar itu memberi telinga untuk mendengar. Yang berarti tidak boleh asal dengar nih. Tidak boleh asal dengar dan kemudian akhirnya lost gitu. Itu lost. Mendengar yang dimaksud dengan akuo tadi, menyimak sungguh-sungguh, memberikan perhatian. Makanya di Alkitab Perjanjian Lama, Yahweh sering berilah telinga untuk mendengar, berilah telinga untuk mendengar, kan gitu ya. Dengarlah firman Allah. Kalau kita kan sekarang baca karena tulisan. Waktu itu kan lisan. Dan disampaikan pun dalam tradisi lisan, disampaikan secara terus-menerus gitu kan. Tradisi lisan atau oral tradition gitu, disampaikan dari mulut ke mulut begitu. Tapi mereka punya tradisi menghafal yang kuat, jadi yang disampaikan adalah hafalan yang kuat gitu ya, hafalan mati. Nah, pertama itu tadi, menyimak, memberikan perhatian. Jadi kalau di PL berilah telinga untuk mendengar, maksudnya perhatiin yang lo dengar, kira-kira gitu. Nah, kalau kita sebagai orang tua nih, kita ngomong sama anak sembari main gadget segala macam, kan kita bisa sebel. Lo dengerin gak sih, kan gitu. Jadi berarti mendengar itu pertama, menyimak berarti memberikan perhatian, atentif, memberikan atensi, begitu. Dan pengertian dari mendengar yang kedua adalah setelah saya mendengar, saya harus mengerti apa yang saya dengar. Harus mengerti yang saya dengar. Makanya kemudian kan ada semacam adagium. Fides quaerens intellectum. Faith seeks understanding. Iman mencari pengertian. Maka iman yang baik itu akan mendorong kita
untuk mengerti yang kita imani. Mendengar yang tepat pun akan mendorong kita berusaha yang kita dengar untuk kita mengerti. Nah, setelah mendengar dengan penuh perhatian, mengerti yang didengar. Nah, mengerti yang didengar, mengerti yang benar akan mendorong kita untuk melakukan. Nah, karenanya ini jadi satu satuan ini. Mendengar itu berarti menyimak, memahami yang disimak, melakukan yang dipahami setelah disimak. Itu yang dimaksud dengan akuo. Dan karenanya sebetulnya paralelismenya dalam Ibrani itu Shema. Makanya Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Shema itu kemudian jadi kredonya Israel. Kan nggak bisa yang dimaksud dengar sembarangan. Jadi Shema Yisrael, dengar Israel. Yahweh Allahmu, Yahweh itu Esa. Kemudian perintah kasihilah, kemudian ajarkanlah, dan seterusnya. Nah, karenanya dengar jadi penting sekali. Nah, setelah itu, di sini prinsip yang berikutnya, jikalau engkau mendengar perkataanku dan menjadi percaya, gitu ya, percaya kepada Dia yang mengutus aku, ini Bapa begitu. Berarti setelah mendengar harus dilanjutkan dengan percaya, pisteuo atau beriman. Mendengar itu dilanjutkan kalau dalam konteks ini meyakini yang didengar, mempercayai yang didengar, tapi terutama bukan sekedar mempercayai yang didengar atau berita yang didengar, tapi yang diberitakan atau yang memberitakan. Kalau dalam konteks ini Bapa yang mengutus Yesus dan Yesus yang memberitakan begitu. Jadi mendengar seharusnya dilanjutkan dengan percaya. Nah, kemudian bagian yang ketiga dari tripartit ini adalah memiliki hidup yang kekal. Karena di situ dikatakan ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi mendengar dan menjadi percaya akan berdampak pada hidup memiliki. Di sini dikatakan mempunyai hidup yang kekal. Siapa yang berikan? Tentu Allah. Tapi perhatikan bahwa kehidupan yang kekal kemudian dimiliki setelah mendengar dan mempercayai. Nah, hidup kekal di sini adalah zoe aionion. Zoe sendiri memang hidup yang melampaui kehidupan jasmani. Tapi aionion menambahkan bobotnya, hidup yang kekal. Tapi yang menarik, berikutnya, di situ dikatakan yang tidak percaya, kemudiannya dihukum, begitu ya. Karena di situ dikatakan tidak turut dihukum bagi yang percaya, begitu. Jadi ada konsekuensi tidak percaya menjadi dihukum. Nah, hidup kekal tidak dihukum karena pindah dari maut. Dan awalnya saya pikir maut ini Hades, dunia orang mati, terjemahan dari Sheol. Tapi waktu saya cek, ternyata simply Thanatos, kematian gitu. Kematian. Jadi dia tidak pakai Hades, karena nampaknya Yohanes punya konsep yang berbeda. Ini betul-betul mati seperti kita mati gitu. Dari maut, Thanatos, kematian ke dalam hidup. Tapi hidupnya bukan bios, tapi zoe begitu ya. Nah, kemudian di dalam ayat 25 dikatakan orang mati mendengar suara Yesus akan hidup. Di ayat 25 saatnya akan datang dan sudah tiba. Sudah tiba berarti dengan kehadiran Yesus gitu ya. Orang mati di sini lebih tepat dipahami secara spiritual, mati rohani. Karena dikatakan sudah. Berarti ini sebetulnya Yesus bicara pada orang-orang yang sudah mendengar Dia, yang karenanya mendengar jadi percaya dan memiliki hidup yang kekal. Jadi relate-nya ke situ, jangan ditarik keluar dari konteksnya. Nah, karenanya mereka telah mendengarkan pemberitaan dari Yesus. Dan yang menarik, rekan-rekan semua, di sini istilah yang digunakan anak Allah. Dan karenanya kita bisa lihat ini nampaknya memberikan penekanan pada aspek keilahiannya, begitu ya, aspek keilahiannya. Nah, kemudian kalau kita berlanjut pada bagian berikutnya ayat 26-27, wah ini menarik nih, ayat 26 di situ dikatakan sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Bapa memiliki hidup pada dirinya sendiri, anak juga memiliki hidup pada dirinya sendiri, yang menunjukkan bahwa eksistensi Bapa, eksistensi anak adalah pada diri mereka sendiri. Karena dikatakan mempunyai hidup dalam dirinya, sementara yang lain kan mendapatkan hidup karena percaya, kan begitu, karena mendengar berita sang anak dan menjadi percaya kepada Bapa yang mengutusnya dan memperoleh hidup gitu. Sementara di sini
Bapa mempunyai hidup pada dirinya sendiri, anak juga, yang menunjukkan eksistensi mereka pada diri mereka sendiri, tidak disebabkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang lain, tidak diciptakan oleh siapapun atau apapun, dan karenanya bersifat kekal, dari kekal sampai kekal. Dan ini juga berarti Trinitarianisme Allah juga bersifat kekal. Tidak ada momen di mana Allah cuma satu, terus tiba-tiba Allah belah diri jadi 3 pribadi gitu. Tidak ada momen seperti itu. Karena kalau katakan mempunyai hidup pada dirinya sendiri, anak juga demikian, berarti eksistensi Trinitarianisme ini kekal. Nah, kemudian ayat 27 ini mengulangi lagi ayat 22-23. Ia telah memberikan kuasa kepadanya, kepada anak untuk menghakimi. Nah, di situ ada penekanan karena ia adalah anak manusia. Jadi anak manusia di sini berarti dia sebagai manusia menghakimi segenap manusia, begitu. Jadi nampak di situ tadi yang di awal saya katakan, nampaknya kemanusiaan, keilahian Kristus hadir dalam perikop ini berkelindan, tapi ada penekanan yang cukup kuat pada aspek kemanusiaannya. Kalau pada aspek keilahiannya, ketika orang mendengarkan, orang mati mendengarkan suaranya, kemudian yang mati spiritual jadi hidup, begitu. Di sini dia disebutkan anak Allah, tapi di bagian penghakiman disebutkan sebagai anak manusia. Dan karenanya menampakkan sisi kemanusiaan sang anak yang adalah juga manusia, menghakimi manusia lain. Seseorang bisa saja menambahkan, membuatnya lebih jauh begitu, bahwa karenanya Yesus disebut prototokos. Prototokos itu ya dari situ muncul prototype gitu ya, yang pertama dari segala yang diciptakan, menjadi role model begitu ya, kira-kira bisa ditarik seperti itu walaupun teksnya tidak bergerak sampai ke sana. Nah, kemudian kalau kita lanjut ayat 28, 29 kemudian sampai 30, di ayat 28, 29 di situ ada penghakiman yang disebutkan bahwa penghakiman Yesus jelas adil. Kemudian ada kebangkitan dari kubur, dan karena tadi saya katakan ini nampaknya salah satu dukungan kuat dalam perjanjian baru ketika kita bicara mengakui dalam pengakuan iman rasuli terkait kebangkitan orang mati. Begitu ya. Dan yang menarik adalah bahwa ada dua sisi yang dijelaskan di sini. Jadi di sini pertama-tama ini bicara kebangkitan pada hari terakhir, dan Yesus menegaskan dia menghakimi sesuai kehendak Bapa dan bukan dirinya sendiri. Tapi kemudian ketika kita dalami di ayat 24 tadi saya sebutkan bahwa ada prinsip tripartit gitu ya. Mendengar, akuo tadi, dan sudah saya jelaskan 3 aspek dari akuo tadi. Setelah mendengar, percaya, pisteuo. Tapi setelah itu dampak dari mendengar dan percaya adalah mempunyai kehidupan yang kekal, zoe aionion tadi. Ya, jadi percaya, mendengar, percaya, hidup kekal. Kalau kita hanya batasi di sini, kesannya kan tidak ada perbuatan baik, tidak ada peranan perbuatan baik. Pokoknya kita mendengar, percaya hidup kekal. Udah beres gitu. Pokoknya percaya. Nah, ternyata ayat-ayat berikutnya dan dalam satu perikop ini ada diskursus teologis yang menarik. Kenapa? Karena ayat 29 justru kebalikan, yang kalau kita baca secara terpisah pun juga bisa membawa pemahaman yang keliru. Karena ayat 29 jelas sekali dikatakan, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan seterusnya. Dan kemudian dikatakan di ayat mulai 28, 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup. Keluar dari mana? Kematian, dari kubur, kira-kira begitu. Jadi karena ini bicara bangkit tadi, kebangkitan. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi gambarannya pertama ketika bicara kebangkitan, jikalau kita kaitkan dengan kebangkitan, dua-duanya dibangkitkan. Tapi yang satu bangkit berbuat baik karena berbuat baik, kemudian mendapatkan upah gitu ya, beroleh di sini kehidupan gitu ya, bangkit untuk hidup. Ya, tentunya kita tahu bahwa dari awal konteks hidup yang dimaksud bukan hidup bios lagi gitu ya, tapi hidup kekal, karena di ayat-ayat sebelumnya kita melihat penjelasan terkait dengan ayat 24 tadi, mendengar, percaya, hidup kekal gitu ya. Jadi konsep hidupnya konsisten. Tetapi ada prinsip yang
Kalau kita baca terpisah bertentangan, ada prinsip berbuat baik, bangkit, beroleh hidup yang kekal, berbuat jahat, bangkit, dihukum. Nah, karena dia dikemas dalam satu perikop sedemikian, maka perikop ini nampaknya hendak menunjukkan ada semacam dua sisi satu mata uang. Ada dua sisi satu mata uang ketika kita bicara keselamatan dalam Kristus begitu. Karena ini bicara pekerjaan, bicara kemudian percaya dan seterusnya. Maka ini adalah dua sisi satu mata uang dari keselamatan dalam Kristus. Pada satu sisi percaya dan mendengar percaya itu memperoleh hidup yang kekal. Tapi pada sisi yang lain berbuat baik memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau kita baca secara menyeluruh berarti percaya dan berbuat baik itu akan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi kita tidak boleh tarik satu keluar dari yang lain kalau kita memahami berdasarkan perikop ini begitu. Kalau kita memahami berdasarkan perikop ini. Dan karenanya bukan hanya salah satu, bukan hanya percaya dan kemudian kita bisa bebas hidup sesuka kita. Terus kita kemudian berikan argumentasi, ya tapi kan kita manusia lemah, terbatas, penuh dosa segala macam. Nah, itu sebetulnya jadi kompromistik begitu ya. Dan kalau kita memegang erat kompromisme seperti ini, ya sebetulnya apa bedanya kita dengan yang lain-lain gitu, dengan orang-orang yang berlaku jahat gitu. Jadi itu tidak boleh jadi pegangan. Jadi di sini justru dua aspek ini yang mau dihadirkan. Inilah kira-kira kekristenan seharusnya begitu. Dan Yohanes menaruhnya jelas perkataan Yesus, penyebutan amen amen lego humin memberikan bobot kuat sekali. Inilah yang Yesus ajarkan, paling tidak seperti yang Yohanes pahami. Jadi bukan hanya percaya, tapi juga kemudian berbuat baik dan kemudian beroleh hidup yang kekal. Tapi yang menarik yang saya mau berikan highlight dalam teks ini, kehidupan diberikan kekal, kehidupan kekal. Tetapi ketika barang siapa berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum, tidak disebut dihukum kekal. Tidak disebut sama sekali di situ. Nah, karenanya saya cenderung agak membedakan. Ketika bicara hidup setelah kehidupan ini, Alkitab konsisten hidup kekal. Kekal itu konsisten. Dan yang digunakan aionion gitu. Kadang-kadang sampai diulangi 2 kali aionionnya. Tapi ketika bicara hukuman, dihukum, dan yang lain-lain, ada tendensi tidak menyebutnya sejajar dengan surga atau kehidupan kekal. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan perjanjian lama, perjanjian baru, memang jelas. Surga itu kekal karena pada diri sendiri dia tidak eksis, tapi dia menjadi bagian dari keberadaan Allah. Surga adalah tempat kediaman Allah, surga adalah tahta Allah. Jadi surga selalu dari sejak perjanjian lama dilekatkan kepada Allah. Sehingga karenanya kalau orang berargumentasi dalam percakapan kita surga neraka, saya pernah sebutkan. Surga terutama bukan tempat, surga terutama bukan perasaan, tapi surga terutama tentang kehadiran Allah. Itu sebabnya kemudian kita memahami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita menghadirkan bumi ini seperti surga karena apa? Surga terutama bicara kehadiran Allah, maka dia akan jadi surga di bumi ketika apa? Kita menghidupi kehadiran Allah itu. Nah, sementara ketika bicara tentang dihukum, di sini tidak ditambahi aionion gitu. Nah, karenanya kalau surga dikaitkan dengan keberadaan kehadiran Allah, sebetulnya neraka terutama dikaitkan dengan ketidakhadiran Allah sebagai antitesisnya. Nah, karenanya tidak signifikan sifat kekekalannya jadinya di sini. Karenanya kalau kita balik ke dalam teks Yohanes kita, baik Indonesia maupun Yunani, tidak disebutkan dihukum secara kekal. Pokoknya dihukum. Seperti apa ya kita tidak kalau secara biblis kita tidak ada penjelasan lebih jauh. Secara teologis mungkin kita bisa jelaskan beberapa penjelasan yang lain, tapi secara biblis kita stop di situ bahwa kalau surga kehidupan kekal, kehidupan nanti dibicarakan kekal karena dikaitkan dengan presensia Dei itu tadi, kehadiran Allah tadi yang memang dari kekal sampai kekal, sementara neraka tidak demikian. Nah, ini yang mesti jadi catatan kita bahwa dalam teks ini relasi dengan Allah dikaitkan bukan hanya di dalam Kristus, dikaitkan bukan hanya dengan mendengar dan percaya beroleh hidup kekal, tapi juga berbuat baik,
beroleh hidup yang kekal. Maka dua ini harus selalu jadi jati diri kekristenan sekaligus berita gereja. Demikian Ibu Pendeta Santi. Menarik ini ya. Jadi yang Yesus sampaikan ini bukan hanya mendengar perkataannya, firman-Nya yang Yesus ajarkan, percaya kepada Dia yang mengutus aku, karena itu dia punya hidup yang kekal, namun juga dia berbuat baik. Karena ketika percaya pada yang Yesus ajarkan, berarti juga percaya pada si pemberitanya. Ya, betul, betul. Percaya betul pada otoritas si pemberitanya yang sudah lebih dulu ya sebagai role model melakukan perbuatan baik yang dikehendaki oleh Bapa, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa. Baik Pak Pendeta Asigor, terima kasih untuk kesediaan mengulik teks ini, Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 30, relasi erat Bapa dan anak, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode ini dalam doa. Mari Bapak Pendeta Asigor dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang telah kami dengar. Kami diajar bagaimana relasi yang erat antara Bapa dan anak. Bagaimana dalam keadaan sebagai manusia di bumi memberitakan kabar baik adalah berita dari Allah Tritunggal yang menjadi misi pekerjaannya yang ia hidupi. Dan barang siapa yang mendengarnya dan menjadi percaya beroleh hidup yang kekal. Namun kami juga diingatkan, percaya saja barulah sebagiannya. Kami juga diajar bahwa berbuat baik akan beroleh kehidupan yang kekal. Karenanya kami tidak memisahkan lagi iman percaya dengan perbuatan baik. Yang percaya dan beriman haruslah menghidupi kebaikan, menghasilkan, memproduksi kebaikan dan kebajikan. Karenanya ya Roh Allah, tolonglah kami untuk dapat melakukannya. Berkati setiap kami, baik di studio maupun juga para penyimak, para pendengar, sehingga kami semua terus dipimpin oleh Roh Allah untuk menghasilkan kebajikan demi kebajikan bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Tolonglah ya Roh Allah, demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin.